Halo Sobat Kompas, welcome to The Corner Talk Season 2. Platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan narasumber yang inspiratif. So, are you ready to be inspired? The Corner Talk, we talk to inspire. Dalam rangka merayakan Hari Kartini 2021 dan Hari Buku Sedunia 2021, di episode ketiga kali ini, The Corner Talk secara khusus mengangkat topik Exploring Books and Discovery Writings, berkolaborasi dengan penulis buku Lala Bohang. Secara khusus, kami juga akan menyiarkan pembacaan puisi karya Lala Bohang yang diambil dari buku berjudul Susah Payah Mati di Malam Hari, Susah Payah Hidup di Siang Hari, yang akan dipersembahkan oleh Muhammad Miguel Adrian Pasha. Perempuan ingin hidup setengah matang dengan niat memasak yang mendekati hangus. Seperti rasa tipis-tipis sering timbul tenggelam. Atau donat yang kelewatan diberi lubang di tengah. Sehingga nasibnya terlalu bulat untuk menjadi donat. Perempuan ingin mencekik diri sampai wajah membiru. Tanpa berniat untuk berhenti menghirup udara yang debu. Udara sempat bilang, jika punya waktu, singgahlah sebentar. Titipkan rasa malumu di balik bakwan goreng dan rawit hijau. Serta lemak perut di dalam kantong mata yang tidak tahu malu. Perempuan ingin membunuh jarum timbangan berat badan. Walaupun kaki mendadak lari kecil di sekitar serakan tulang ikan. Mengendus hari yang diciptakan untuk mereparasi kewarasan. Perempuan mencacah lipatan di perut, lengan, paha, dan dagu. Busuk seperti selokan, penuh seperti neraka. Dangkal seperti ciuman. Perempuan menelan satu loyang pizza, sate padang, dan tahu isi. Beraroma obat seperti kamar rumah sakit dan warna biru pucat. Langit-langit mayat dan jarum, permisi mohon izin menyetrum otak. Diam, tidak boleh bergerak. Halusinasi menyisir gunung batu-batu leyang-leyang. Perempuan mengisap permen jahe sambil mencuci seloyang baju dalam. Perempuan menyedot mani selokan tersumbat di depan rumah kemangi. Perempuan meregangkan tubuh berharap seluruh waktu bisa kering sendiri. Perempuan menggeliat sela deterjen pemutih campur tahu goreng oncom. Perempuan meniup ketupat tahu Magelang agar berkenalan dengan hati yang pelah. Halo, Sobat Kompas, Kak Lala. Hari ini kembali lagi welcome to The Corner Talk Season 2. Hari ini aku Yuriko ditemani Audi. Halo semuanya. Halo juga Kak Lala. Ya, hari ini kita ditemani oleh Kak Lala Bohang nih, Audi ini. Gimana menurut Audi nih? Wah, senang banget sih bisa dapat kesempatan ngobrol bareng sama Kak Lala Bohang. Yang kita tahu Kak Lala Bohang ini adalah seorang seniman, ilustrator, sekaligus penulis yang lahir di Makassar. Nah, karyanya Kak Lala Bohang itu yang paling terkenal adalah trilogi buku The Book of Siblings, ya kan? Nah, buku pertamanya keluar waktu tahun 2016 yang berjudul The Forbidden Feeling. Lalu buku keduanya tuh keluar pada tahun 2017 yang berjudul Invisible Questions, dan buku terakhir dari trilogi buku ini adalah The Imaginary Bullies yang keluar 2019. Dan
Yang menurut aku paling menarik nih, salah satunya tentang karya trilogi buku karya Lala tuh waktu pertama kali Lala keluarin Forbidden Feelings yang jumlahnya 3.000 cetak ya Kak. Itu Lala pikirnya kayak mungkin habisnya dalam waktu 2 tahun, tapi ternyata dalam 2 minggu udah habis ya Kak. Itu benar kan Kak? Ulang. Ya, iya. Itu jadi menarik banget sumpah Riko. Jadi Lala Bohong ini memang penulis yang keren banget sih di kalangan pembaca-pembaca. Oke, memang kreatif sekali Lala Bohang dan karyanya sudah banyak. Tapi sebelum itu, Lala, Audi, kita main games dulu nih. Aku punya games, sudah siapin. Nama gamesnya adalah 5 Seconds Rules. Jadi, dalam waktu 5 detik, nanti akan di-share screen. Batas waktunya 5 detik. Lala dan Audi harus bisa menjawab pertanyaan dari aku. Misalnya contoh, dalam waktu 5 detik, sebutkan 3 makanan berkuah gitu. Gue nggak bisa mainan kayak gitu ya. Nggak apa-apa, dicoba aja ya Kak, biar have fun aja kita ya. Nah, terus kalau misalnya memang berhasil, nanti akan dapat 10 poin ya. Gitu, oke? Oke, untuk mungkin kita kasih contoh untuk Audi dulu ya. Kita bermain dengan Audi dulu ya. Boleh. Oke, untuk Audi ya, dalam 5 detik sebutkan 3 makanan yang ditusuk. Sate, cireng, cimol, corn dog. Oke, udah 3 kan? Iya, udah 3. Oh ya, udah 3 ya. Berhasil. 10 poin untuk Audi. Lalu untuk Lala. Lala, dalam 5 detik ya, sebutkan 3 alat musik yang dipetik. Gitar, kecapi, apalagi ya? Sayang sekali kalau berpikir cepat. Ya, waktunya sudah habis. Oke, aku balik lagi main sama Audi ya. Untuk Audi, dalam 5 detik sebutkan 3 judul film yang diangkat dari buku. The Notebook. Banyak loh film-film yang di ini. Laskar Pelangi, 5 CM ya kan, yang Indonesia juga banyak. Terus untuk Lala ya, sebutkan dalam 5 detik 3 pahlawan nasional perempuan. Era Kartini, Cut Nyadin, Marta Tiahahu. Oke, luar biasa. Keren banget. Ya, 10-10 ya, perolehan skor 10-10. Dan aku sudah siapkan babak yang spesial sekali. Waduh, apa tuh? Babak rebutan. Oke, jadi ya untuk Lala dan Audi yang menurutnya agak ambisius. Iya. Gak apa-apa, ini poinnya 200, oke? Jadi yang menang ini pasti menang. Ya. Jadi kalau misalnya Lala atau Audi merasa bisa menjawab pertanyaan ini, langsung saja boleh reaction atau raise hand atau apapun reactionnya. Nanti aku lihat siapa yang paling cepat bisa langsung jawab soalnya, oke? Oke. Aku yang tentuin. Gimana sih caranya raise hand? Kurang paham. Di Zoom ya Kak? Gitu. Oke. Ya, reaction apa aja, raise hand juga nggak apa-apa, oke? Ya, untuk soalnya dalam 5 detik ya sebutkan 3 hari raya nasional. Hah? Oke, Kak Lala, dalam 5 detik ya, aku hitung dalam hitungan ketiga, boleh langsung sebutkan 3 hari raya nasional ya. 1, 2, 3. Hari Raya Natal, Lebaran, Tahun Baru Cina. Oke, luar biasa ya. Poinnya 210 melawan 10. Ya, Kak Lala menang. Ini game Kompas yang tidak ada hadiahnya, tapi bergengsi. Kompas Corner ya. Oke, kita langsung saja kita mau ngobrol lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, bagi Sobat Kompas, aku pengen ngasih tahu info menarik tentang buku atau membaca dan membaca. Ya, buku adalah jendela dunia dan membaca adalah penjelajahan untuk membuka mata. Melalui buku, wawasan pun terbuka akan berbagai ilmu pengetahuan dan aspek kehidupan. Tak hanya itu loh kok Sobat Kompas, membaca dapat mengasah pola pikir untuk masa depan. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari membaca buku loh.
Namun, di era digital seperti saat ini, informasi terdapat dalam genggaman layar ponsel, sehingga kegiatan membaca dari buku pun mulai berkurang. Cukup satu klik dan segala informasi semuanya tersedia. Sayangnya informasi yang beredar di internet belum tentu benar loh. Oleh karena itu, buku menjadi penting nih dalam penjelajahan dan menemukan kebenaran melalui tulisan. Membaca buku pun bisa menyenangkan loh Sobat Kompas. Bener banget, setuju banget Riko. Kalau buku emang bisa untuk menghibur sekaligus mendapatkan informasi dan pengetahuan yang banyak banget buat kita. Nah, Kak Lala mau nanya nih, selama pandemi yang kurang lebih 1 tahun ini tuh, apa aja sih aktivitas yang biasa Kak Lala lakukan dan buku apa yang sedang Kak Lala baca? Selama pandemi ngapain aja? Sebenarnya pandemi ini kayak fluktuatif banget ya buatku. Kayak waktu di awal pandemi, aku banyaknya kayaknya menjaga kewarasanku. Oke, gimana tuh? Terus kayak waktu awal pandemi itu benar-benar gak bisa tuh yang namanya baca buku yang teksnya panjang-panjang. Pokoknya di awal tuh kayak proses menyesuaikan dirinya itu agak lama sih buatku, karena aku tuh sebenarnya waktu sebelum pandemi banget itu justru aku lagi aktif-aktifnya gitu. Kayak pandemi itu kan Maret 2020 ya? Iya, benar-benar. Maret 2020 gitu kan official. Nah, aku tuh Januari itu di Belanda buat launching buku The Journey of Belongings, terus habis itu lanjut ke Berlin buat residensi penulisan. Jadi kayak Januari Februari itu aku justru lagi on-nya. Terus kan itu kayak berinteraksi sama banyak orang, tinggal di environment yang baru. Terus udah gitu kan pasti kayak jadi banyak ide gitu loh, banyak insight, banyak ide, banyak segala macem. Jadi justru lagi hidup-hidupnya, tiba-tiba pulang ke Indonesia dengan banyak ide dan kehidupan di kepala aku tiba-tiba kayak di shutdown paksa gitu loh. Kayak tiba-tiba pandemi itu kayak aku drop banget gitu secara mental di awal. Jadi kayak aku di awal tuh benar-benar nyaris nggak ngapa-ngapain sih. Terus kayaknya di pertengahan 2020 itu baru kayak mikir kayaknya nggak boleh dibiarin deh kayak ngedrop gini. Akhirnya kayak mulai baca buku lagi, terus kayak nyari hobi-hobi baru, kayak aku bikin manik-manik, nggak jelas deh. Bikin manik-manik, terus udah gitu karena aku nyoba nulis tapi masih sulit di awal pandemi, jadinya aku kayak waktu itu ngapain ya? Aku bikin jurnal pandemi tapi visual. Jadi aku tiap hari kayak gambar gitu. Tiap hari pokoknya aku kayak harus bikin gambar 1 gitu, namanya jurnal pandemi. Mau kata nggak mood, mau kata lagi males, nggak ada ide, pokoknya aku bikin gambar tiap hari. Itu pun kayak cuma bertahan kayaknya 3 bulan, tapi karena aku maksain diri bikin itu, jadinya kayak apa ya, kayak button on itu kayak mulai nyala lah gitu. Karena udah maksain diri melakukan sesuatu tiap hari secara kreatif. Setelah itu jadi sibuk lagi deh, kayak kemarin sempat ke Palu, akhir tahun lalu tuh sempat ke Palu, ngeriset sama bikin project buat FBK tuh kayak program Kemendikbud. Jadi aku kayak di funding lah gitu buat ngeriset sama bikin karya terkait dengan sastra lisan kuno di Palu, namanya tuh Kayori. Itu kayak sastra lisan kuno dari suku Kaili. Terus udah gitu pokoknya aku merasa kayak di pandemi aku malah setelah button on-nya nyala lagi tuh kayak banyak melakukan hal yang tadinya apa ya, buatku tuh aku mungkin nggak akan melakukan ini kalau nggak pandemi gitu. Oke. Pandemi itu justru membuka pintu-pintu baru bahwa ternyata gue bisa loh melakukan hal yang serius kayak apa ya, riset sastra kuno itu menurutku tuh kayak serius sekali gitu dari yang biasanya aku lakukan. Biasanya kan aku bermain-main dengan hal-hal kecil, remeh-temeh dan floating nggak jelas gitu kan, ngambang. Tiba-tiba aku kayak mencoba hal yang apa sih, hal yang ada di depan mata yang kira-kira bisa aku kerjain, dan ternyata ya kan aku dari Palu juga gitu. Terus kayak Palu sempat bencana kan tahun 2018. Terus itu aku kayak waktu itu bencana, terus aku baca-baca gitu waktu bencana kayak ya ampun, ternyata di Palu itu bencananya itu udah berulang, kayak setiap berapa dekade akan ada tsunami, akan ada gempa, tapi kayak aku merasa aku besar di Palu tapi nggak pernah tahu gitu. Itu aku kayak
kenapa ya bisa kayak gitu? Berarti kan ada pengetahuan yang terputus. Jadi kayak aku tuh sejak bencana Palu tuh emang kayak berpikir apa yang bisa aku lakukan dengan kemampuan yang aku punya yang kira-kira bisa melanggengkan lagi si pengetahuan ini bahwa si bencananya sudah berulang, dan ya kayak pada akhirnya sastra itu ternyata bisa jadi mitigasi bencana juga. Ya pokoknya menarik dan itu kayak aku dapat triggernya dan kayak pintunya itu justru di pandemi gitu mengerjakan proyek ini. Itu sih. Oke, luar biasa ya. Berarti cukup banyak ya tantangannya ya Kak untuk pandemi ini terhadap karya Kakak ya. Untuk yang iya, yang idenya banyak tiba-tiba harus di shutdown tuh emang kalau aku sih kesel banget ya. Kayak aduh gregetan gitu. Mestinya bisa gitu. Pasti kayak kaget juga gitu kan. Iya. Ya karena kalau kayak kita biasanya mudah kemana-mana, mudah ketemu orang atau mudah kayak ya pokoknya kita yang biasa aktif lah gitu, bergerak, berkomunikasi dan berinteraksi, lalu mencari hal-hal yang membuat kita terinspirasi, tiba-tiba kita kayak apalagi awal pandemi kan itu kita takut banget ya, benar-benar nggak ada tuh yang namanya keluar rumah gitu. Betul. Lama banget itu benar-benar parah sih. Tapi sekarang aku merasa kayak perasaanku di awal tahun ke sekarang itu udah bergeser. Sekarang perasaanku tuh malah kayak udah ya hidup itu ternyata nothing tulus gitu. Jadi kayak sebelum pandemi kayak aku banyak rencana ini itu. Terus tiba-tiba pandemi kan rencananya jadi ya udah baik gitu kan. Iya. Nah tapi justru ketika itu semua buyar ya ternyata kayak mungkin sebenarnya kita tidak perlu terlalu merencanakan se-strict itu gitu. Mungkin jadi kayak kita lebih loose aja kali ya, nothing tulus gitu, kayak lebih loose aja kali ya gitu. Karena kita udah berencana sedetail apapun juga itu bisa dibuyarkan oleh sesuatu yang di luar kendali kita juga. Iya sih. Berarti kita juga belajar kayak jadi orang yang lebih fleksibel kali ya di selama pandemi ini. Benar. Oke. Kalau misalnya melihat kembali nih Kak artikel di kompas.id pada tanggal 21 Juli 2018 tentang pentingnya ilustrasi dalam pengetahuan. Menurut Kak Lala sendiri, bagaimana hubungan antara ilustrasi dengan literasi untuk ilmu pengetahuan? Kalau menurutku personal, penting banget. Kenapa? Karena yang namanya visual itu kan dia bukan kata-kata ya. Dia tuh kayak ya visual aja. Kalau kata-kata kan kita misalnya menulis dalam bahasa Indonesia, begitu teks itu sampai ke negara yang tidak mengerti bahasa Indonesia, maka mereka tidak bisa menangkap maknanya gitu kan. Atau misalnya ada teks yang pokoknya misalnya bukan bahasa Indonesia, misalnya bahasa Spanyol atau Perancis yang misalnya belum ada terjemahannya, walaupun ada terjemahannya pun bahasa Inggris gitu misalnya. Kemudian sampai di yang orang yang cuma bisanya bahasa Indonesia gitu, jadinya kan nggak bisa menangkap makna. Jadi menurutku kalau bahasa itu masih ada keterbatasan kemampuan bahasa dan cara kita memahami kata-kata. Kayak kecuali satu dunia ini kata-kata bahasanya sama gitu ya, tapi kan ini enggak. Jadi masih ada batasan gitu. Sedangkan kalau menurutku visual itu benar-benar dia tidak ada batasan apa-apa gitu, karena dia bentuknya visual gitu. Ya nggak sih, kayak ketika kita lihat gambar di orang luar Indonesia melihat misalnya karya pelukis Indonesia, dia tetap bisa merasakan sesuatu atas karya tersebut atau gambar tersebut, atau menangkap makna dari gambar tersebut gitu, walaupun dia nggak tahu bahasa yang digunakan oleh orang yang membuat visual tersebut. Begitu juga kalau kita menikmati visual yang dihasilkan orang yang bahasanya bukan bahasa Indonesia. Menurutku perbedaannya itu aja sih, tapi ya teks sama kata-kata teks sama visual itu sebenarnya dua-duanya saling menyokong sih. Menurutku itu dua medium yang sangat kuat gitu, sama-sama saling menyokong. Cuma ya visual tuh udah bahasa purba banget ya. Sebelum orang bisa bicara, orang tuh sudah berkomunikasi dengan visual gitu kan, kayak meninggalkan jejak bahwa dia pernah tinggal di tempat ini itu dengan visual, dengan simbol. Simbol itu kan juga titik mula dari visual kan, simbol. Jadi ya bahasa purba lah visual itu menurutku. Jadi sangat penting untuk pengetahuan. Oke, ini luar biasa ya, dalam sekali loh. Aku baru
dapat apa ya, sudut pandang yang baru tentang visual, tentang literasi, tentang kata-kata. Wow. Benar banget sih, setuju banget sih sama pendapat Kak Lala yang tadi. Kalau visual tuh semua orang nggak ngelihat dia dari asal mana tuh bisa ngerasain hal yang sama dengan melihat gambar yang ada di depan matanya gitu kan. Oke. Nah, Kak Lala, kalau sekarang bahas tentang pembuatan buku nih. Nah, buat buku itu kan pasti nggak cuma kayak semalam 2 malam terus tiba-tiba jadi gitu kan. Nah, kalau dari kayak gitu. Kenapa? Mau banget kalau kayak gitu semalam 2 malam. Iya, nah jadi kalau buat buku tuh pasti butuh proses kreatif. Nah, kalau dari bukunya Kak Lala yang judulnya The Journey of Belonging tuh gimana sih Kak proses kreatifnya? Dari mulai mungkin brainstorming-nya, terus nanti sampai bisa menulis, dan akhirnya bisa menghasilkan The Journey of Belonging yang kerjasama, kolaborasi bareng sama Lara Nubert ini. Bisa mungkin Kak Lala ceritain nih. Oh, itu panjang banget sih. Gimana ya, gue coba ringkas ya. Oh, oke, boleh. Jadi ceritanya itu awalnya ada program yang diadakan oleh kolaborasi dari 3 organisasi, yaitu Salihara, Indies Herinnings Centrum, dan Dutch Culture gitu. Mereka mengadakan program namanya Personal Story Shared History. Jadi kayak sebenarnya ngomongin apa ya, micro history gitu. Bahwa sejarah yang besar gitu, sejarah yang ditilik dari perspektif nasional, itu sebenarnya ada micro history di dalamnya. Micro history itu adalah bisa aja dari sejarah keluarga gitu. Bahwa yang terjadi secara nasional itu pasti mempengaruhi keluarga kita di tahun tersebut, ya nggak sih? Misalnya orang tua kita pindah, atau ada yang terjadi sama anggota keluarga kita karena konflik nasional dan sebagainya. Jadi itu sih sebenarnya tujuan dari program tersebut. Jadi program itu mengundang 6 seniman dan kreator dari Indonesia, juga 6 kreator dan seniman dari Belanda yang keturunan Indonesia Belanda. Jadi mereka campuran gitu, Indonesia Belanda. Kemudian kita ketemu di Jakarta. Terus kita itu udah dipasang-pasangin Lala misalnya akan collab sama Lara. Mereka keputusan collabnya tuh ngeliat kayak selama ini medium kerjanya bagaimana. Oh, mereka sepertinya cocok. Lalu setelah itu kita workshop sekitar 8 hari di Jakarta, kayak dikasih materi, kemudian dibikinin kayak sesi-sesi ngobrol, sharing dengan partner kolaborator gitu kan. Terus kalau sama Lara ini entah kenapa emang kayak ngeklik aja gitu dari awal, dari ngobrol casual tuh udah kayak enak gitu alur ngobrolnya. Terus waktu disuruh memutuskan setelah workshop itu kita disuruh mutusin kan, kayak kalian mau bikin karya apa nih gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol. Yang lain tuh ada juga yang bikin buku puisi, terus ada juga teman kita bikin karya performance, selalu ada juga yang bikin karya foto dan sebagainya. Cuma waktu itu aku sama Lara kayak mikirnya kita pengen bikin sesuatu yang tangible dan emang bener-bener nguliknya itu benar-benar sebenarnya konvensional, ngulik secara konvensional si sejarah keluarga itu tadi. Jadi nggak, kalau misalnya kita bikin foto gitu, itu kan kayak ada layer lagi ya dari si family history-nya gitu, kayak ada layer karya, pokoknya jadi kontemporer lah gitu. Waktu itu kita mikir kita pengen bikin yang emang sebenarnya konvensional gitu cara approach-nya. Nah jadinya kita mengalir tuh, kita ya udah kita bikin buku deh. Bukunya itu berangkat dari makanan, karena aku sama Lara suka makan. Oh, oke. Dan aku emang anaknya suka meromantisasi makanan di buku-bukuku gitu. Jadi kayak kita awalnya ngobrol kayak, gue ngobrol apa ya waktu itu, kayak Lara tahu nggak sih sup Brenebon? Om aku tuh sering banget masak sup Brenebon waktu aku kecil, dan aku suka banget sup Brenebon. Terus dia kayak, apaan sup Brenebon? Itu makanan Belanda tahu. Terus Lara tuh kayak, bukan. Terus kayak teman-teman kita bilang, iya itu makanan Belanda. Terus kita google, oh ternyata nama di Belanda itu Vrenebron, kalau nggak salah, Vrenebron. Terus ini jadi Brenebon. Terus Lara, om aku juga suka masak apa ya, dia bilang roti kukus. Apaan tuh roti kukus? Itu ya roti kukus tuh makanan Indonesia.
Ternyata pas kita cek-cek, oh namanya bolu kukus kalau di sini, yang bolu ada kayak bunga-bunga gitu loh. Bunga-bunga. Iya. Ini bilangnya roti kukus. Nah, enggak, itu bukan roti kukus, itu bolu kukus kali. Terus udah dari situ kita kayak, kenapa oma kita bisa kayak gitu ya? Nah, akhirnya kayak titik penelusurannya itu sebenarnya sederhana itu, kayak remeh-temeh. Hal remeh-temeh keseharian kan. Cuma kayak setelah kita menggunakan keluarga sebagai pintu masuk, lalu kita mikir selama ini history itu banyak disampaikan dari sudut pandang perspektif maskulin, laki-laki. Kita memilih kayak sekarang kita coba, karena kita family history, kemudian kita dua-duanya perempuan, lalu kita berangkat dari hal yang sangat kecil dan domestik yaitu makanan, yuk kita tulis sejarah keluarga yang kemudian menuju sejarah nasional itu dari garis perempuan di keluarga kita. Jadi garis oma kita tadi, yang satu masak brenebon, yang satu masak bolu kukus. Udah, terus Lara balik ke Belanda, kita ngetiknya itu pakai Google Drive. Oh. Parah banget sih, kayak kita udah rapihin isi babnya ini ya, kira-kira tentang ini, terus kayak nulis, saling merespon, ada yang saling merespon, ada yang bab sendiri-sendiri. Kemudian karena waktunya beda 8 jam, itu ribet banget sih, kayak Lara bangun gue tidur gitu. Atau kayak ini nggak bisa sama gitu ya Kak? Iya, time difference ya. Iya, itu lumayan bikin pusing sih, kayak misalnya ada yang perlu dibahas pakai video call gitu biar lebih clear, itu juga kayak nyari waktunya ribet. Tapi kemudian ya intinya kita berhasil menyelesaikan teksnya. Kemudian waktu itu kita rilis pertamanya di Belanda Januari 2020. Terus di sana responnya oke banget, karena ternyata di sana itu emang tema-tema kayak begitu sangat diapresiasi gitu oleh dari generasi yang tua sampai muda. Karena kayak pas kita bikin book discussion itu dari yang oma-oma sampai yang muda banget itu ada gitu di audiens, benar-benar lintas generasi lah mereka atensinya pada tema-tema seperti itu gitu. Terus Januari launching, kemudian bulan Oktober buku itu dapat award dari organisasi di Belanda namanya Ronald McDonald Award. Kemudian bulan November bukunya ditranslate ke bahasa Belanda dan udah publish di Belanda. Terus ya kira-kira begitu deh. Wow. Oke. Keren banget. Dari tuker-tuker ini loh, info tentang masakan nenek ya, masakan oma waktu itu ya. Jadi maksudnya kayak dari hal kecil aja itu bisa jadi suatu karya yang besar gitu loh, kayak menarik sampai banget. Sampai dapat award. Sepele banget sebenarnya, dari sup brenebon dan roti kukus gitu sebenarnya. Oke, selanjutnya dari Kompas ID juga merilis artikel lagi nih pada tanggal 30 September 2019 tentang membaca sebagai langkah awal peradaban. Berkaca dari pengalaman Kak Lala nih ya, menurut kakak mengapa membaca itu penting nih Kak? Mengapa membaca itu penting? Emang itu masih harus dipertanyakan. Mungkin kayak dari pandangannya Kak Lala gitu, kayak semakin Kak Lala kan penulis gitu kan, jadi kayak Kak Lala paham banget tentang dunia literasi, dan mungkin menurut Kak Lala tuh semakin kesini tuh apa yang membuat membaca itu harus menjadi kayak suatu kewajiban buat orang-orang biasain gitu. Jadi kayak ya gitu, kenapa itu harus banget gitu orang-orang untuk membiasakan diri membaca, dan jadinya membaca itu penting gitu. Gimana kalau menurut Kak Lala? Ini aku dari personal aja ya, kenapa membaca itu penting. Karena hidup itu menurutku begitu chaos dan penuh ketremoran gitu. Dan aku kadang merasa menemukan kedamaian ketika membaca, karena ketika membaca itu tiba-tiba aku ada di semesta buku yang sedang aku baca. Aku bukan kayak di semestaku yang mungkin lagi chaos, banyak problem atau hal yang mesti dipikirin atau diputuskan. Tiba-tiba dalam beberapa waktu aku tuh ada break dari hidupku, lalu aku masuk ke dalam kehidupan fiksi ini atau apapun yang sedang aku baca. Bahkan bukan fiksi gitu, bahkan kayak baca buku biografi gitu.
itu kayak tetap kita ada di dunia lain dan kita beristirahat lah dari hidup kita. Itu pertama. Menurutku itu momen beristirahat dari hidup kita sendiri itu kayak apa ya, ngasih kita kesempatan untuk melihat hidup kita dari kacamata lain. Kadang tuh kan kita kayak terlalu terhimpit dalam hidup kita sendiri, kita merasa masalah kita paling besar, atau kita mungkin merasa perspektif kita yang paling benar, atau mungkin kita merasa ya pokoknya hidup kita paling susah, atau perspektif kita paling benar atau apalah gitu. Tapi kalau kita mau mengintip yang lain via buku gitu ya, itu ternyata hidup tuh ya, hidup kita nggak segitunya sih. Maksudnya gimana ya bahasanya gimana ya, bahwa ternyata selalu ada jalan, bahwa hidup tuh nggak hidup itu memang berat tapi nggak segitu gelapnya, bahwa selalu ada jalan gitu. Dan itu bisa kita dapatkan dengan kayak mencoba melihat dari perspektif lain sih menurutku. Terus yang kedua, buku itu apa ya, buku itu menurutku sekarang satu-satunya aktivitas, nggak ada yang salah dua aktivitas yang membiarkan kita fokus melakukan satu hal dalam satu waktu. Karena kalau kita baca buku, kita nggak mungkin dong sambil scrolling handphone, kita nggak mungkin baca buku sambil nonton film. Kita baca buku juga susah sambil ngobrol. Jadi kayak kita ada waktu untuk benar-benar fokus melakukan satu hal, yang mana itu hal yang sangat sulit kita lakukan sekarang. Dan yang bisa bikin kita fokus melakukan satu hal pada satu waktu yang cukup lama ya baca buku atau nonton film. Ya nggak sih? Cuma kalau baca buku itu kelebihannya adalah karena nggak ada visual dan kita berhadapan pada teks. Ketika kita membaca teks, imajinasi kita tuh kemana-mana, dan itu yang membuat imajinasi kita kaya gitu. Kalau nonton film itu kan kayak itu sudah apa ya, medium lengkap lah, ada suara, ada kata-kata, ada visual, ada musik, semua medium tuh udah di situ. Jadi semua indera kita tuh udah disuap dengan apa ya? Ya pokoknya kayak mata butuh apa adanya gitu ya. Udah komplit gitu. Sedangkan buku itu kita benar-benar melihat, kita nggak bicara, kita nggak dengar apa-apa, tapi itu justru imajinasi kita tuh justru bergerak banget gitu kemana-mana ketika baca buku. Kalau aku merasanya kayak gitu, dan itu penting buatku gitu. Kemudian yang ketiga adalah buku itu menurutku buku itu adalah rekaman zaman gitu. Jadi kalau kita baca buku misalnya dari penulis di era yang berbeda, kita tuh akan tahu bahwa cara hidup manusia itu berevolusi juga gitu. Misalnya peran perempuan di masyarakat itu sudah mengalami evolusi yang gila banget, dari misalnya perempuan nggak bisa voting gitu, nggak ada hak pilih, kemudian sekarang ada hak pilih. Dan itu semua kita ketahui kan dari tulisan gitu. Kita bisa tahu, oh zaman dulu kayak gini, dan dari knowledge itu kita bisa tahu kayak apa sih yang memang bagus dan mesti dipertahankan, atau kayak apa sih, oh berarti warisan dari masa lampau ke sekarang itu begini, bahwa kita yang sekarang bersikap seperti ini, itu sebenarnya rantainya udah panjang. Kayak sekarang kita berkomunikasi kayak gini, rantainya udah panjang, nggak ada yang dari ruang hampa. Tapi kadang kita merasa kita kayak begini ya, karena kita terlahir begini gitu. Padahal kalau kita mau menilik, membaca dari rekaman-rekaman zaman yang yaitu buku itu tadi, itu kayak yang nggak ada yang dari ruang hampa, kita itu dari sesuatu yang ada sebelumnya. Nah itu juga yang aku bahas juga di Journey of Belonging, kayak dalam keluarga itu kayak warisannya itu bukan hanya fisik kayak bentuk wajah atau dialek kita berbicara atau kayak nama keluarga gitu. Yang diwariskan tuh banyak, ada kayak pengalaman mereka dulu hidup seperti apa, nenek moyang kita, kemudian ada trauma yang diturunkan. Jadi tidak ada yang dari ruang hampa, dan menurutku kesadaran itu bisa muncul dari ya kalau kita mau membaca gitu sih. Tapi pernah nggak Kak Lala atau Audi ya yang pernah baca buku nih, terus bukunya jadi film, terus pas kita nonton tuh kayak sayang banget gitu karena nggak sesuai dengan yang kita imajinasi gitu.
kayaknya kita imajinasi bakal wow banget, tapi pas jadi film, wah gini nih gitu. Pernah nggak? Kalau aku sendiri belum Iya pernah. Kalau aku belum pernah merasakan itu. Oh, Tapi aku emang pernah deh. Gitu. Kalau Kalala gimana, Kak? Ya aku pernah sih beberapa kali kayak, kayaknya karakternya di buku yang ada di pikiranku dia nggak kayak gini deh, harusnya kayak gini. Tapi ya itu dia, karena kayak teks dan kita tuh orangnya beda-beda, pasti cara kita merespon teks itu beda gitu. Jadi itu wajar sih, kayak pembuat film juga pembuat filmnya kan juga punya persepsi dia lagi kan atas buku dan ya jadi kayak sulit sih memang adaptasi itu, tapi ya gitu. Oke. Nah sekarang ini kan kita masih ada di bulan April, dimana kita itu kalau bulan April biasanya bahas tentang Hari Kartini, dimana kita mulai banyak topik-topik tentang emansipasi wanita. Nah kalau menurut Kalala sendiri, bagaimana peran perempuan dalam literasi? Peran perempuan dalam literasi ya tentu saja harus penting ya, karena tadi yang aku bilang kan literasi itu rekaman zaman. Terus literasi itu sebaiknya inklusif. Inklusif itu apa? Inklusif itu adalah ketika semua jenis manusia di dunia menemukan karya literasi yang dia merasa terwakili. Jadi ketika gimana ya, perempuan dia bisa menemukan karya literasi yang dia merasa terwakili, yang dia merasa suaranya disuarakan oleh buku tersebut. Tapi bukan berarti kayak harus berat juga ya, kayak emansipasi itu kan menurutku bukan sekedar perempuan harus kerja, harus setara sama laki-laki, harus berkarya. Kalau di pemahamanku sih emansipasi itu adalah ketika semua perempuan itu sadar dan mengerti bahwa dia punya pilihan. Menurutku emansipasi itu lebih ke pilihan, karena ketika dia misalnya, karena aku kayak kadang tuh aku takjub gitu kayak orang yang misalnya kayak di netizen di Twitter gitu. Kalian main Twitter nggak? Aku jarang buka Twitter. Aku juga jarang. Wah, Twitter kayak tiap hari kayak panas gitu, selalu ada perdebatan. Misalnya kayak netizen di Twitter tuh misalnya ada yang bilang, misalnya ada nih orang nge-tweet cewek gitu, dia tiap hari bikin bekal buat suaminya. Jadi dia bikin thread gitu di Twitter, tiap hari dia kayak hari ini bikin bekal ini, terus dia foto. Itu akan banyak banget gitu orang yang ya entah cowok entah cewek kayak emang ya ampun banyak waktu banget sih bikin bekal tiap hari, emang gak ada kerjaan lain. Kayak menyalahkan pilihan orang yang menurutku kayak, ya orang kan hidupnya beda-beda ya, gimana sih kalau semuanya harus seragam. Emansipasi itu bukan kayak gitu. Kayak kalau emansipasi ya nggak jadi ibu rumah tangga misalnya. Bagaimana kalau kebahagiaan dan dia emang memilih hidup dia adalah untuk menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tuh kerja juga loh dan capek gitu. Ibu rumah tangga tuh berkarir juga loh di rumah tangga dia. Jadi menurutku yang terpenting itu ya kesadaran bahwa emansipasi itu bukan soal bentuk kehidupan apa yang mesti dilakukan agar, oh iya kamu adalah perempuan yang melakukan emansipasi, tapi ketika perempuan tuh sadar bahwa dia punya pilihan dan dia berhak memilih apa yang menurut dia cocok untuk hidupnya. Terus kalau literasi dan perempuan menurutku ya, selama masih ada embel-embel penulis perempuan, seniman perempuan, itu berarti masih perbedaan gender itu masih nyata gitu. Karena kalau penulis laki-laki, coba deh kamu baca artikel atau apa, itu nggak akan pernah disebutin penulis laki-laki, tapi penulis aja. Begitu juga kayak di seniman, iya coba deh seniman nggak mungkin dibilang seniman laki-laki, tapi begitu seniman perempuan ini pasti ada kayak seniman perempuan. Terus kalau misalnya buku yang dibuat oleh perempuan misalnya feminin gitu, itu pasti dibahas kayak bukunya feminin banget ya. Misalnya kayak ada yang baca buku aku gitu, Lala gambarnya sama tulisannya feminin banget ya. Terus gue kayak, kenapa ya kalau buku penulis cowok itu nggak pernah ada yang bilang bukunya maskulin banget? Iya dong, coba deh. Nggak ada yang bilang misalnya Ernest Hemingway maskulin banget. Ya penulis aja dengan keluarannya gitu. Menurutku
ya dalam dunia kreatif itu udah benar-benar apa ya, ada di posisi yang sama ketika sudah tidak ada lagi tuh embel-embel gender menempel pada profesinya gitu. Hal kecil sih, tapi kayak ya kira-kira begitu. Tapi kita sering gak nyadar sih. Kayak aku sama Audi mungkin gak nyadar ya. Iya, mungkin karena itu juga udah jadi kebiasaan di tengah masyarakat. Dia nggak sadar gitu kalau kayak membedakan banget gitu gender. Padahal kalau buat seni, buat karya itu kayak harusnya siapa aja tuh boleh dan nggak usah dibeda-bedain gitu kan. Iya, betul. Nah, ini mungkin agak berhubungan ya. Menurut Kak Lala sendiri nih, kalau dulu tuh aku pernah dengar ungkapan perempuan tuh gak usah mimpi tinggi-tinggi, paling nanti di dapur kayak gitu loh. Nah, tapi kan kali ini udah pasti berbeda. Nah, menurut Kak Lala ini gimana sih interpretasi perempuan terhadap mimpi itu seperti apa untuk sekarang nih? Apakah mungkin it's okay kalau perempuan mimpi tinggi-tingginya atau gimana? Menurut aku, sebenarnya ini mirip kayak yang tadi aku cerita ya, kayak mimpi itu sangat personal ya. Kayak mimpi itu milik manusia tersebut yang memiliki mimpi gitu. Ya berarti nggak ada pakemnya. Mimpi itu nggak ada pakem. Mau dia tinggi mimpinya, ya valid. Mau dia mimpinya juga misalnya sesuatu yang mungkin buat orang lain itu terlihat sederhana, tapi itu valid buat dia. Mimpi dia valid. Jadi menurutku mimpi itu bebas tergantung individunya, nggak ada pakem, nggak ada benar, nggak ada yang salah. Mau ambisius banyak mau silahkan, mau dia ingin kehidupan yang simple dan buat dia udah cukup silahkan, walaupun buat orang yang nggak cukup ya nggak apa-apa juga gitu, karena yang nggak ada pakem itu tadi sih. Mau setinggi-tingginya silahkan, mau bergulir aja hidup gitu, menikmati hidup sebagaimana adanya juga menurutku silahkan gitu. Maksudnya nggak ada pakem lah. Kalau menurutku sih ya, kayak sukses itu apa sih? Sukses itu juga definisi masing-masing orang, kebahagiaan juga definisi masing-masing orang. Ada orang yang bahagia kalau dia punya sepatu 20, ada yang punya sepatu 1 udah seneng gitu. Jadi ya kita kayak ya gitu sih, mesti membebaskan orang dengan pilihannya masing-masing dan mimpinya masing-masing. Oke, iya ini aku setuju banget sih. Benar-benar ya up to you gitu. Jadi depends on yourself sih untuk mimpi, kebahagiaan dan sukses. Seperti itu. Oke, nah kalau Lala, aku ada pertanyaan nih. Bagaimana langkah bijak untuk penulis pemula? Jadi kira-kira kalau Lala ada nggak kayak mau kasih ujangan-ujangan untuk mungkin Sobat Kompas di sini yang mau menjadi penulis, mungkin baru pertama kali, kira-kira langkah bijak apa sih yang harus diikutin gitu karena dia pemula dari awal gitu? Langkah bijak ya, tapi gue nggak bijak. Langkah bijak untuk menjadi penulis. Selesaikan naskahmu. Oke. Naskah kayak gimana tuh, maksud Kak? Karena menurutku menulis itu kan berasal dari ide seseorang gitu. Dan kayak dia sampai punya ide yang kemudian dia upayakan untuk tangible. Ide kan abstrak ya, ide tuh kayak halu gitu, nggak ada bentuknya, nggak bisa dipegang. Ketika seseorang punya ide dan dia punya cukup kekuatan dan kemauan dan mau menyisihkan waktu untuk membuat ide yang nggak ada bentuknya ada bentuk, itu berarti dia harus udah percaya sama ide itu kan. Oke, iya nah, betul. Harus percaya dong, karena kayak untuk mewujudkan ide itu nggak gampang, kayak ya waktu, energi, dan sebagainya. Jadi, makanya tadi pas ditanya, apa sih langkah bijak untuk mulai jadi penulis? Selesaikan naskahmu. Kenapa aku bilang gitu? Karena untuk menuju selesaikan naskahmu aja, itu banyak banget pertarungan personal yang harus udah dilewati. Kayak dia menyaring pikirannya, dia merapikan pikirannya atau ide-idenya, kemudian dia berproses sehingga dia percaya sama ide tersebut, ide ini layak
layak diupayakan nih oleh saya gitu. Karena penulis itu menurutku apa ya, single fighter, lone wolf, sendiri gitu. Kayak dia pergi perang sendiri, menyelesaikan naskah dia atau apa dia tuh sendiri gitu. Dan untuk menuju menyelesaikan naskah aja yang tadi aku bilang, itu perangnya udah berlapis-lapis, udah banyak. Ketika dia berhasil tiba di titik menyelesaikan naskah sampai selesai aja, nggak usah peduli itu bagus atau enggak. Tapi sampai selesai, itu pelajaran yang dia dapat itu udah luar biasa banyak. Dan menurut aku itu bekal utama untuk ya benar-benar terjun ke dunia penulisan, karena bisa aja nih ya, dia sudah melalui proses sampai dia menyelesaikan naskahnya sampai selesai, ternyata dia nggak menyukai proses tersebut, itu bisa aja. Ya nggak sih, kayak aku bisa nih hidup kayak gini gitu. Ternyata kayak aku nggak tahan deh lone wolf gini kerja, aku sukanya beramai-ramai, kan ada juga kan yang kayak gitu. Jadi aku nggak suka deh ngayal-ngayal sendiri di kamar, kayak nggak ada yang memvalidasi yang aku buat ini oke atau enggak. Aku nggak bisa, kan ada yang kayak gitu. Jadi kayak proses menyelesaikan naskah itu penting banget untuk tahu bahwa kamu memang bisa dan menikmati proses ini dan bisa melakukannya berulang-ulang. Karena yang namanya penulis itu, ya itu pertama lone wolf, pergi perang sendiri, ya kan? Pergi perang sendiri. Terus udah gitu, nih ya yang aku mau kasih tahu, tiap penulis itu cuma soal pergi perang, udah kelar nih perangnya, pulang, istirahat, bikin buku lagi itu kayak perang lagi. Merapikan lagi itu berulang, nggak ada tuh misalnya, karena menurutku aku sekarang udah bikin buku berapa, udah di atas 5 buku, itu tetap aja perasaan tiap kali mau bikin buku baru itu kayak pasti ada banyak ide kan, itu kayak nyaring idenya aja udah pusing banget, kayak dibiarkan mengendap, terus kayak mempercayai intuisi diri itu nggak gampang, mau kata udah bikin beberapa buku, dan itu kayak kamu pergi perang berulang kali, tiap kali kamu bikin buku baru, itu kayak itu bukan perjalanan yang mudah dan menyenangkan sih buatku. Menyenangkan itu pas bukunya terbit, sumpah. Itu kayak seneng banget, itu seneng, tapi proses menuju itu sangat intens. Jadi kayak selesaikan naskahmu. Di situ kamu akan kayak, oh ya, I can do this. Jadi kalau udah mulai, jangan sampai kayak di tengah jalan karena capek tuh, jangan sampai ditinggalin gitu ya kan naskahnya. Iya, ya, oke. Karena ada juga orang kayak pas proses menuju menyelesaikan naskah dia capek, kayak proses mikir, ngarepin pikiran, ide-ide, nulis dia capek gitu, self editing dia capek. Tapi begitu naskahnya kelar nih, semua capeknya hilang. Kan ada juga yang kayak gitu. Jadi dia kayak dia ada, kalau aku pribadi ada adiksi dengan ketika naskah itu selesai. Kayak sudah aku dibayarkan gitu ya. Nah, jadi kayak capek-capeknya tuh kayak, oh iya emang impas di titik ini. Jadi makanya itu titik yang sangat krusial. Karena penulis itu ya soal membuat buku baru, berproses, mengerjakan, selesai. Gitu terus, itu kayak berulang, kayak lingkaran. Jadi makanya langkah yang bijak ya coba selesaikan naskahmu. Oke, untuk Sobat Kompas yang anak muda, khususnya perempuan, ada tips gak Kak untuk mereka nih dalam berkarya sebagai penulis? Tips berkarya sebagai penulis. Untuk Sobat Kompas yang masih muda dan perempuan. Masih muda dan perempuan. Yang pertama itu tadi, selesaikan naskahmu. Yang kedua, baca buku yang banyak. Ibaratnya menulis itu outputnya adalah kata-kata. Bagaimana sih cara kita mengeluarkan kata-kata kalau kita tidak meresap banyak kata-kata? Jadi pelurunya penulis itu ya kata-kata. Jadi caranya harus membaca yang banyak. Itu udah nggak ada penawaran lagi, harus baca apapun dibaca, yang kamu suka, yang kamu nggak tertarik. Untuk di awal tuh baca yang banyak sampai kamu bisa menemukan kayak buku seperti apa sih yang pasti saya suka. Itu menurutku penting sih. Jadi kayak menemukan referensi personal kita. Dan ketika kita sudah menemukan referensi personal kita, coba kita pupuk dulu itu sampai
sampai subur lah gitu, sampai kita bisa melakukannya dengan berulang, kalau menurutku gitu ya, dengan berulang. Tapi habis itu coba lagi belajar ke ranah lain, ke kolam lain, karena ketika kita belajar hal lain di luar yang kita sukain ini tadi, yang kita pelajari ini akan memperkaya yang kita sukain. Jadi jangan stick hanya ke hal yang kita sukain. Terus style apapun yang kamu punya, tema apapun yang kamu sukai, karena tema itu kan banyak ya, itu valid gitu. Jadi nggak ada yang kayak menulis itu yang bagus kalau A, menulis itu yang berguna kalau A, menulis itu yang baik kalau A. Sebenarnya semuanya valid ya, karena kan manusia itu beragam. Kalau semua orang nulis buku yang sama kan gimana ya gitu. Bosen. Iya kan? Jadi ya seru ya. nggak seru. Jadi kayak apapun style, apapun suara, apapun tema yang kamu rasa menarik buat dirimu, itu pasti di belahan dunia luar sana itu ada juga yang punya ketertarikan yang sama dengan kamu. Gitu sih. Jadi kayak harus percaya diri dengan apa yang kita sukai, gaya bahasa yang kita sukai, lalu ya dipupuk terus gitu yang kita sukai. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Kak Lala. Kira-kira apa pesan dari Kak Lala untuk memotivasi anak muda dalam membaca dan juga mulai menulis? Kira-kira Kak Lala ada motivasi yang mau dibagiin nih? Untuk kalau membaca dan menulis ya yang basic banget aja ya. Kan ini baru mau mulai kan. Sebelum seseorang mau melakukan sesuatu, entah karya, entah apapun, itu sebaiknya kamu kayak kenalan dulu sama dirimu, kenal sekenal-kenalnya, kenal sampai sedalam-dalamnya, sampai kamu ngerti, bahkan ketika kamu sedang moodnya tuh nggak enak, kamu ngerti kenapa. Karena ketika kamu makin mengenal kamu sampai layer-layer terdalam, itu kamu akan lebih mudah mengekspresikan diri, menurutku gitu. Kenapa? Karena orang yang mudah mengekspresikan diri itu karena dia sudah menerima dirinya sampai ke layer-layer nggak jelasnya dia. Sehingga ketika dia mengekspresikan diri dan ada orang yang suka, ada yang enggak, dia santai aja dengan itu. Dia tahu bahwa ya setiap orang punya ekspresi dan layernya masing-masing. Dan menurutku cara yang paling efektif dan efisien untuk mengenali diri kita tadi, layer-layer itu tadi, diri kita sendiri, itu ya membaca dan menulis sih, menurutku. Apalagi menulis ya. Iya, karena aku kayaknya nulis jurnal itu kayaknya dari SD. Oh. Iya, dari SD. Dan kadang kalau aku baca jurnalku, itu kayak, ya ampun, aku merasa aku berubah, tapi ada kayak pondasi-pondasi karakter yang sebenarnya aku sama dari SD. Nggak berubah gitu ya? Ada, nah itu, tapi itu kayak ketahuan dari kayak proses suka menulis, kemudian membaca dan sebagainya. Oke. Berarti emang apa ya? Aku juga merasa sih kalau menulis jurnal atau kayak diary gitu tuh kayak kita juga bisa mengenal diri lebih dalam lagi sih, karena kayak kita apa ya, kayak menulis apa aja yang kita rasain gitu, rasanya apa ya, stress relief juga sih kalau menurutku ya. Dan benar sih kata Kak Lala, itu bisa banget buat jadi apa ya, cara untuk mengenal diri sendiri, dan nantinya kita bisa ekspresiin dari apa yang kita kenal dengan cara kita sendiri, baik itu mau melalui gambar atau kayak menulis dan lain-lainnya. Ya nggak, Riko? Iya, betul banget. Oke. Mungkin dari Sobat Kompas mulai penasaran, atau aku saja yang penasaran, karena Kompas Corner sebelumnya lagi mengadakan kompetisi menulis puisi nih. Nah, dan 3 puisi dari Kompas Corner udah dikirimkan ke Kak Lala, ya. Nah, menurut Kak Lala sendiri nih, mana yang terfavorit, mana yang paling menarik, dan boleh kasih tanggapannya untuk puisi tersebut nih, Kak.
Seperti itu. Yang paling menarik ya, buatku yang paling menarik tuh puisi kedua sih. Ini disebutin namanya. Mungkin boleh ya, boleh. 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 Yang nulis namanya Ismi NS, dia domisilinya di Surabaya. Judulnya Dilema Delima Puan. Ini mesti dibacain apa gimana? Enggak, tanggapi aja Kak. Ya. Karena nggak tahu ya, di kalimat pertama aku udah merasa tercuri gitu, karena dia kayak dibuka dengan puan mencari cuan, lucu aja. Oh. Mencari cuan ya. Kayak secara kombinasi kata tuh lucu gitu, karena aku lucu dan kayak apa adanya, raw emotion gitu loh, kayak puan mencari cuan. Dari fajar hingga petang, sudah lewat di kata orang ya tak kunjung berpasang tuan. Dia pandai memasangkan kata-kata sehingga kayak maknanya itu bukan hanya yang terbaca, tapi ada lapisan-lapisan lain gitu ketika kita membacanya. Terus dia nih ya, di paragraf ketiga dia tulis, apa eloknya dunia tanpa puan, segala peran mampu disandang, dari meja makan hingga meja pertemuan. Puan menarik tak hanya dari penampilan, tapi juga isi pikiran. Maksudku, dia sebenarnya menyampaikan hal yang sebenarnya umum, ya nggak sih? Tapi entah dengan sederhana, dengan mudah dimengerti, tapi kayak enak aja gitu dibaca, dan kayak imajinasi yang muncul tuh kayak menyenangkan gitu. Kayak aku ngebayangin si Puan ini kayak orangnya kayak apa itu, kayak muncul, dia kayak bisa menghidupkan sebuah karakter di orang yang membaca tulisannya gitu. Terus dia bilang, sayang seribu sayang, seringkali Puan tak yakin dikandung badan, memusingkan cibir orang, yakinlah Puan begitu handal tak terhentikan. Jadi ada kayak empowerment, ya nggak sih? Kayak ada empowerment di dalam puisinya, tapi bukan dengan cara yang menggebu-gebu, bukan dengan cara marah-marah, bukan dengan cara ngomel-ngomel. Jadi aku suka aja. Oke. Empowerment dengan cara yang nyaman gitu bagi pembacanya, nyaman gitu. Nah, pemilihan diksinya bagus ya, menarik ya. Berima gitu ya. Iya, berima, tapi kayak apa ya? Berimanya tuh bukan juga yang kayak dia conscious banget, kayak smooth aja gitu, smooth. Oke. Selamat ya buat Ismi NS asal Surabaya. Nanti tinggal cek direct message Instagramnya, nanti kita bakalan hubungin. Dan juga makasih banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi, karena cukup banyak ya, Riko. Iya, cukup banyak banget. Oke. Tetap semangat buat teman-teman yang mungkin belum jadi favorit, tapi aku yakin kalau terus mengekspresikan dirinya dalam puisi, terus belajar, pasti nanti suatu saat bisa menghasilkan karya yang menarik dan luar biasa. Iya, luar biasa Audi. Oke, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol hangat kita, asik ngobrol-ngobrol hangat dari aku, Yuriko, dan Audi, dan Kalala Bohang. Ya, untuk Sobat Kompas tetap semangat. Kalau aku tadi dapetin yang benar-benar ngena banget tuh, aku lebih ke arah dapetin banyak sudut pandang baru sih, di mana ada sudut pandang baru tentang emansipasi wanita, tentang buku, tentang membaca. Kayak yang emansipasi wanita, aku kayak mikir selama ini, oh ya wanita tuh bisa kerja nih sekarang, tapi sekarang tuh dikasih sudut pandang yang baru, yaitu wanita tuh lebih punya banyak pilihan, dan menurut aku lebih iya juga ya, kayak gitu. Betul banget, aku juga yang aku dapetin dari sharingnya Kak Lala ini, ternyata kalau kita punya hal-hal kecil, hal-hal remeh-temeh yang tadi Kak Lala bilang, itu tuh aslinya bisa jadi sumber ide buat menjadiin karya yang karya yang besar gitu. Dan aku baru sadar kalau, oh iya, berarti selama ini kalau aku punya pikiran-pikiran yang biasa-biasa aja tuh aslinya bisa jadi luar biasa gitu loh. Nanti kalau kita tuh punya kemauan untuk menuangkannya dalam suatu karya. Oke, dan jangan lupa untuk Sobat Kompas yang lagi struggle jadi penulis, selesaikan naskahmu. Oke. Iya, betul. Karena itu pasti proses yang bermakna banget untuk hidup Sobat Kompas nih. Oke, segitu aja. Thank you Kak Lala untuk share-nya.
Thank you banget, dan thank you juga untuk Sobat Kompas yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa kembali lagi di episode selanjutnya di The Corner Talk Season 2. Bye-bye. Dadah. Eits, tunggu dulu Sobat Kompas. Dalam rangka merayakan Hari Buku Sedunia 2021 yang jatuh pada 23 April, kami ingin menginformasikan ke kalian tentang satu buku berjudul Dari Selandia Baru Menuju Amsterdam yang ditulis oleh penulis muda Ilham Damis. Buku ini berisi kumpulan puisi yang memiliki koneksi satu dengan lainnya. Buku ini mengangkat topik dan perspektif dari berbagai sudut pandang seperti psikologi, agama, politik, hingga romansa. Buku ini menjadi menarik untuk dibaca karena membahas topik yang sangat relate dengan kehidupan nyata kita sehari-hari, sehingga sangat bermakna bagi tiap pembacanya. Gimana? Menarik kan? Buat kalian yang penasaran, buku ini bisa kalian dapatkan langsung di Tokopedia dan Shopee. Itu dia episode kali ini. Supaya nggak ketinggalan info terkini seputar Kompas Corner, kalian juga bisa follow Instagram dan Twitter kami di @kompascorner, serta subscribe juga channel YouTube kami di Kompas Corner. Buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terkini yang berkualitas, temukan kami juga di muda.kompas.id. Thank you for listening to our podcast, The Corner Talk. We talk to inspire.